nomengku ya wis padane ya wis ora nomengku dikai bisa anu sapa lah enggak yune yang iki tak ore berlanjung niku turene nggih niku sosok sing sakti mandra kuno nggih contohnya ora saksi mandra kuno ora nek caritin iku wong dikek seneng melok dengan putus ikae dikek nek dunia anu memang caritin iku kirane iku apik di dalam mangane caritin iku tekane Sunan Kalijaga nek caritin iku ponak ampi kowe nggih ngoten niku turene Sunan Kalijaga niku gurune Mbah Jago gurune bisa jangkau kowe iku nek tekan diane iku tuh kowe iku anak Sunan Mulya nek Sunan Kudus iki Pak Amlek nang Pak ya Pak Amik itu niku Dewi Kamaran lahir nang pinggir segoro mau nek nek dunia segoro Sunan Mulya to wong kok awake putih ngono lho nek kan kok iso meten metu saritin iku metu ora saritin momo andek dhewe dicenak saritin dadi pinterane karo Sunan Kudus wis tindake saritin iku saritin iku anu iku nek Sunan apa wae dene iso wae diulang iya saritin iku sampai dene dikon mecah klopo kowe nek mung sesi mondro kunotin Sunan Kudus kowe nek dhek klopo iki pecah iki klopo dipecah nggih enten bathuke enten klapane enten toyane lho toyane iku konakane iki dia enten ulame ndak iya iki nggih dhek pecah sikat ya malah sebarang dia punya anak ini ada Sunan Muria berarti hampir seluruh orang Pati mengenal sosok Syekh Jangkung. Nama beliau adalah Syahid Raden Syarifuddin. Gelar Syahid dipakai oleh Saridin karena beliau merupakan keturunan dari Syahid Hasan. Untuk gelar Syarif dipakai oleh keturunan Syarif Husain bin Ali Karomallahu wajah. Gelar Raden dipakai oleh Saridin karena beliau merupakan keluarga bangsawan dari garis ibu yaitu Sujinah binti Utsman Haji, Sunan Ngudung, saudari Sunan Kudus. Untuk memudahkan dalam berucap kata Syarifuddin dalam logat Jawa memang agak kesulitan, sehingga kata Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh bagi Saridin beliau mendapatkan dari negara Ngerum, Andalusia saat itu sebagai pusat parawai hadis dan pusat kerajaan Islam terbesar di dunia. Adapun gelar Syekh Jangkung, beliau dapat dari gurunya dan juga kakeknya yaitu Raden Syahid Sunan Kalijaga. Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya. Makna kata dijangkung menurut bahasa Indonesia dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya. Menurut Babat Pati, Syekh Jangkung adalah anak angkat Ki Ageng Kingiran yang ditemukan di pinggir sungai. Lalu oleh Ki Ageng Kingiran, bayi tersebut diambil dan diberi nama Saridin. Selama ini Ki Ageng Kingiran memang mendambakan anak laki-laki meski telah memiliki putri yang bernama Sumiyam. Setelah dewasa, Sumiyam diperistrikan oleh seorang laki-laki bernama Branjung, sedangkan Syekh Jangkung atau Saridin dikawinkan dengan gadis bernama Sumirah. Dalam satu versi dikisahkan jika Saridin muda pernah berguru ke Sunan Kalijaga, sehingga dia ini memiliki ilmu kesaktian yang cukup lumayan. Seiring perjalanan waktu, Ki Ageng Kingiran, orang tua angkat Saridin yang sudah tua berpesan jika dia meninggal, maka pohon durian miliknya akan diwariskan kepada Saridin dan Branjung, suami dari Sumiyam. Ki Ageng Kingiran berpesan jika siang durian tersebut merupakan bagiannya Branjung, sedangkan kalau malam bagiannya Saridin. Bila ada yang jatuh siang menjadi rezeki Branjung, sedangkan kalau jatuh malam hari maka rezekinya Saridin. Ternyata durian tadi kalau siang tidak ada yang jatuh, sedangkan kalau malam banyak yang jatuh. Branjung mulai merasa iri hatinya dan timbul dalam pikirannya ingin menyamar menjadi harimau untuk menakut-nakuti Saridin. Setelah berubah dirinya menjadi harimau, maka segera memanjat pohon durian. Saridin tahu kalau ada harimau di pohon durian, segera ditombak, kena, dan mati. Setelah harimau mati, berubah lagi menjadi manusia. Oleh petinggi Pati, Saridin didakwa telah melakukan pembunuhan sehingga harus dijatuhi hukuman.
Lalu, siapa sebenarnya Saridin itu? Siapa Saridin sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, warga Pati dan sekitarnya mungkin bisa membaca buku Babet Tanah Jawa yang hidup sekitar awal abad ke-16. Sebab, menurut cerita Tutur Tinular yang hingga sekarang masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat, dia disebut-sebut putra salah satu wali Songo, yaitu Sunan Muria dari istri bernama Dewi Samaran. Siapa wanita itu dan mengapa seorang bayi laki-laki bernama Saridin harus dilarung ke kali? Konon cerita, Tutur Tinular itulah yang akhirnya menjadi pakem dan diangkat dalam cerita terpopuler grup ketoprak di Pati, Sri Kencana. Cerita Babet itu menyebutkan bayi tersebut memang bukan darah daging Sang Sunan dengan istrinya Dewi Samaran. Terlepas sejauh mana kebenaran cerita itu, dalam waktu perjalanan cukup panjang, muncul tokoh Branjuh di desa Miono yang menyelamatkan dan merawat bayi Saridin hingga beranjak dewasa dan mengakuinya sebagai saudaranya. Cerita pun merebak ketika masa mudanya, Saridin memang suka hidup belayang atau berpetualang sampai bertemu dengan Syekh Malaya yang dia akui sebagai guru sejati. Syekh Malaya itu tidak lain adalah Sunan Kalijaga. Kembali ke Miono, Saridin disebutkan telah menikah dengan seorang wanita yang hingga sekarang masyarakat lebih mengenal sebutan Mbokne atau ibunya, Momo. Dan dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Momo. Sampai pada suatu ketika, antara Saridin dan Branjung terus bagi waris atas satu-satunya pohon durian yang tumbuh dan sedang berbuah lebat. Bagi waris tersebut menghasilkan kesepakatan. Saridin berhak mendapatkan buah durian yang jatuh pada malam hari dan Branjung dapat buah durian yang jatuh pada siang hari. Itulah hasil dari wawancara saya terhadap salah satu sesepuh desa mengenai salah satu legenda yang ada di Pati. Dan beliau sudah cukup tahu mengenai cerita Syekh Jangkung yang kebetulan petilasannya berada di dekat desa Jetak, yaitu Desa Landoh.